Smartwatch lokal built-in GPS. Ya, ini adalah Aulon Navi Air GPS. Ya, namanya agak asing ya, Aulon. Kita lihat untuk di bagian desain ini ala-ala seperti di T-Rex gitu ya. Perhatikan di bagian case-nya, bezelnya, bahkan sampai di bagian strapnya ya. Tuh, mirip-mirip di bagian ininya nih. Cuma dia hanya ada satu penyangga strap aja. Ada Aulonnya di sini. Smartwatch sendiri menurut saya ini terasa ringan banget loh guys. Ini mantep sih. Ini case-nya semua materialnya pasti dari plastik. Kita lihat untuk beratnya ya. Ya, beratnya sendiri cuma 52 gram lebih guys. Ini tidak sampai 100 gram atau 70 gram gitu, nggak nyampe ya. Ini benar-benar ringan sih. Jadi kalau dipakai untuk sehari-hari ini masih cukup oke nih guys. Mantap. Bagian materialnya sendiri menurut saya ini cukup oke, bagus, finishingnya rapi, bersih, dan juga kalau di bagian belakangnya ini dia ada 2 pin magnet ya, bukannya 4. Kemudian strap kualitasnya sih menurut saya ini biasa aja ya, agak lembek gitu, kurang keker. Dan dia hanya ada satu penyangga strap di sini, buckle dari metal bagus. Kemudian ya ini sih menurut saya ya ini agak terlalu lentur sih kualitas strapnya ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai gitu mungkin agak meletot-meletot. Nanti kita coba hands on. Ya, fitur jual dari smartwatch ini, fitur utamanya yaitu GPS guys pastinya ya. Kita lihat di bagian workout ini tersedia ada beberapa pilihan tipe olahraga dan kita tes salah satunya yang bagian ini lari aja nih guys. Outdoor running. Kita tunggu. Lihat ya, nah sini dia sudah built-in GPS, bisa dilihat di atasnya kedip-kedip sinyalnya. Saran saya sih kalau untuk outdoor running gini atau kita mau tes GPS-nya mending di outdoor gitu guys, di tempat terbuka ya. Dan tap to wake dia tidak bisa, hanya raise to wake aja. Lalu kita coba play, dia ada timer penghitung mundur. Kita slide ke kiri, ini bisa menampilkan Bluetooth music. Di sini ada tombol volumenya ya, tuh baru terhubung dia kalau di indoor. Sini ada tombol volume, perbesar atau perkecil suara, play, pause, dan next preview. Kita slide, gini nggak bisa ya, jadi kita tekan di tombol aja seperti ini untuk berhenti. Kualitas displaynya sendiri ini menurut saya cukup baik ya, dia ini ditutupi oleh bezel nih guys, jadi dia terlindungi ya kalau menurut saya, sehingga tidak mudah untuk terkena goresan gitu kalau kita kebentur sesuatu ya. Pasti yang kena di bagian case-nya dulu nih, bezelnya nih. Bezelnya lebih tinggi. Untuk kualitas displaynya, warna kontrasnya ini sudah cukup cakep menurut saya. Warnanya kinclong, kontrasnya mantap. Dan layar sentuhnya sendiri kalau saya tes ini biasa aja sih. Untuk seperti transisi UI-nya itu berasanya nggak ada malahan ya. Tapi kalau untuk dibilang sensitif ya cukup lah. Ini ringan, tetapi ya untuk perpindahan menunya aja menurut saya ini kurang tuh seperti ini. Jadi seperti biasa aja gitu tanpa transisi. Untuk panel layar yang digunakan dia belum AMOLED ya guys. Jadi masih IPS. Tetapi untuk IPS-nya sendiri sudah cukup oke sih. Untuk warna hitamnya sudah cukup pekat dan warna-warna lainnya cukup keluar ya. Saya coba ganti watch face pilihan yang lainnya seperti ini. Tuh bagus sih untuk warna-warnanya. Kita lihat untuk di bagian tampilan watch face ini ada beberapa aja ya, 2, 3. Hanya ada 3 pilihan watch face bawaan dari smartwatch-nya dan masih bisa ditambah lagi di aplikasinya InfoWear. Ya, tampilannya seperti ini untuk watch face bawaan dari aplikasinya. Ini sudah dikategorikan semua ya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan selera kita masing-masing. Ini adalah bawaan dari smartwatch-nya 3. Untuk ukuran displaynya ini 1,32 inch standar ya. Kemudian resolusinya juga standar 360 x 360 pixel. Untuk Bluetooth dia masih menggunakan 5.0 versinya dengan water resistnya ini 3 ATM atau 30 meter ya. Kalau saya perhatikan di sini dia tidak ada Bluetooth call dan tidak ada lubang speaker atau mic ya. Semuanya rapat, mantap. Baterai kapasitasnya terbilang lumayan sih ini 300 mAh, tertulis bisa sampai 1 minggu lebih ya atau 15 hari nih. Oke, sekarang kita lihat di bagian fitur-fiturnya. Kita sambil tes untuk heart rate-nya ya. Ini saya pakai dulu nih guys. Sekarang saya mau kasih lihat untuk kualitas strapnya nih. Nah, tuh seperti ini guys. Jadi agak kendor atau bukan kendor sih, agak letoy-letoy gitu guys tuh. Jadi ketika mau diselipin ke penyangga strap ini harus pelan-pelan ya. Jadi tidak bisa buru-buru karena dia ini tidak kencang gitu guys. Bukan kencang sih, maksudnya agak lembek. Masuknya susah guys. Jadi itu penyangga strapnya ini tipis ya menurut saya ya. Kita lihat untuk view UI dia hanya ada satu pilihan aja guys, seperti model list ini. Dia ke atas dan ke bawah aja, tidak bisa diganti-ganti lagi ya. Lalu untuk fitur kita lihat nih satu persatu di heart rate. Nah, dia tampilannya seperti ini. Oh, ada tulisannya tap to measure. Jadi kita harus tap dulu untuk berfungsi atau menjalankan heart rate-nya ya. Ya, dia sudah muncul dan kita perhatikan fitur heart rate-nya nih dia berjalan secara dinamis ya. Cuman tadi getar dulu gitu, keren sih. Jadi menandakan dia sudah terhubung heart rate-nya. Kita lihat lagi yang lainnya. Sini ada blood oxygen.
dan kita harus menunggu. Dia ini nggak usah di tap nih kalau yang BO atau SPO2. Oke, tampilannya seperti ini, dia bergetar juga dan muncul. Kita lihat dan tunggu apakah dia berjalan dinamis atau tidak. Sepertinya sih enggak dah nih. 97% mentok begitu aja guys, diam. Kemudian kita lihat lagi di sini ada sleep data, kemudian mission control yang tadi kita lihat, find phone dan setting. Ada waiter, kemudian di sini juga ada timer, stopwatch, find phone. Di bagian setting kita lihat sambil buka dulu nih guys. Settingnya dia hanya ada 3 aja guys. Nah, ini pilihan watch face, brightness. Ini brightness cuma ada 5 level tingkat kecerahannya tanpa auto brightness. Kemudian ini untuk vibration adalah tingkat getarannya ya. Ternyata di slide ke atas ini masih ada lagi. Auto lock adalah screen time off. Screen time off ini bisa sampai 20 detik. 20 detik ini lumayan sih. Biasanya cuma 15 detik ya. Raise to wake bisa diaktifkan melalui smartwatch-nya langsung. System setting ya, ini biasa sih. Di about kita lihat namanya adalah device name-nya Aulon Navi Air. Ini untuk terhubung ke Bluetooth smartphone ya. Kita bisa melakukan pencarian device name-nya. Ya, tampilannya untuk UI dalamannya seperti ini ya, menu toggle-nya dari Aulon Navi Air. Fungsi tombolnya sendiri yang bagian bawah ini untuk mematikan layar, kemudian yang atas ini untuk masuk ke menu utama dan back. Kita lihat di bagian untuk ukuran diameternya adalah 49 mm, ini cukup besar ya guys. Dan juga di bagian looknya adalah 52 mm lebih. Wow, ini cukup oke untuk kamu yang berlengan besar. Tebalnya juga lumayan kayaknya nih guys. Tuh kan, 14 mm sampai 15. Wow. Sedangkan di bagian strapnya kalau saya ukur ini, aduh, wah ternyata guys ini untuk strap tidak bisa dibuka ya. Jadi dia memakai seperti baut gitu, jadi harus pakai tambahan alat untuk membukanya nih. Dia tanpa ada quick release di sebelah sininya. Oke, kalian tahu dong seperti smartwatch apa yang pernah saya bawakan di YouTube channel ini. Mirip-mirip sih. Dan ini saya tes untuk tampilan notif masuk seperti telepon ataupun notifikasi chat. Kesimpulannya smartwatch ini bagus ya, di bagian desainnya nih ringan, kualitasnya bagus, bergaransi pula, dan juga dia sudah built-in GPS. Jadi kamu berolahraga tanpa harus bawa smartphone lagi. Ya harganya ini sekitar 700 ribuan guys. Ya, dan harga sewaktu-waktu bisa berubah sih ya. Ini waktu saya beli sekitar 700 ribu guys. Dan kalau saya perhatikan dia sini hanya ada warna hitam aja ya. Kemudian kalau disebut kekurangannya apa aja bang? Nah, kekurangannya yang tadi saya bilang ya, ada di bagian strap nggak ada quick release-nya, penyangganya cuma ada satu. Kemudian di bagian display layar UI-nya nih hanya ada satu pilihan aja, dan berasanya sih biasa aja gitu. Lalu juga dia tidak ada Bluetooth call. Kabar bagusnya dia sudah bergaransi di Indonesia ya guys, jadi cukup aman lah. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan, quick review dari smartwatch Aulon Navi Air seperti ini ya. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.